Misalnya ini kan variabel cuma satu. Variabelnya cuma satu. Kalau misalnya ada dua, misalnya ZX atau misalnya XY, itu juga uh, bukan persamaan linear, bukan persamaan linear gitu. Jadi itu persamaan non linear. Untuk solusinya bisa kita lihat di sini ada gambar ya. Di sini untuk ada tiga solusi kurang lebih. Jadi di sini ada no solution, ada one solution, sama infinitely many solution. Di sini bisa kita lihat dari gambar kalau misalnya no solution itu ada dua garis, tapi dia tidak bertemu di titik manapun. Jadi dia benar-benar terpisah. Nah, untuk satu solusi, one solution, di sini bisa kita lihat kalau dia bertemu di suatu titik di sini. Nah, jadi solusinya itu adalah di titik tersebut. Untuk many solution, di sini bisa kita lihat kalau ada dua garis, tapi garis ini sangat dekat sampai nempel gitu, sehingga dia bertemu di banyak titik. Nah, ini many solution. Dan di sini itu kurang lebih sama, cuman ini di bidang tiga dimensi. Oke, kita lanjut. Nah, dari SPL di sini, kita tuh bisa mengubah suatu sistem persamaan linear ke matriks. Caranya gimana? Caranya kita tinggal tulis aja di sini angkanya gitu. Nih, di sini kita ada contoh. Misalnya X1 plus X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Nah, nanti ini kita ambil saja koefisien-koefisien dari variabel tersebut. Nah, terus kita masukin ke matriks baris pertama. Kemudian yang baris kedua juga begitu dan baris ketiga juga begitu. Jadi intinya kita ambil aja angkanya. Kalau misalnya kita buat persamaan linear lagi, ada juga di sini AX sama dengan B, dimana kalau misalnya ini pengen kita bikin matriks sama dengan gitu. Jadi di sini bisa kita tulis satu satu ambil koefisiennya dari X-nya, satu satu dua dua empat minus tiga, terus tiga enam minus lima. Nah, kita tulis di sini apa variabelnya x1, x2, x3. Terus di sini sama denganin hasil. Jadi 910 gitu kalau bentuk lainnya. Oke, lanjut. Kita ke OBE. Nah, jadi OBE ini adalah operasi baris elementer yang dimana di sini ada tiga poinnya di sini. Jadi untuk OBE itu kita bisa mengalihkan baris dengan konstanta. Terus di sini kita bisa menukar suatu baris, jadi bisa menukar posisi dua baris. Terus yang ketiga kita ada pivot, jadi menambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya. Contohnya di sini. Misalnya ini pengen kita OBE. Kalau OBE itu kan intinya tujuannya itu adalah menemukan leading satu dan mengenalkan angka yang di bawah leading satu. Itu untuk BEB atau row echelon. Jadi di sini bisa kita nolkan angka 4 ini dengan cara B2 dikali dengan B2 dikurangi dengan 4 kalinya B1. Nanti hasil dari sini kita masukin ke B2-nya. Itu bisa kita di sini, ini kan B2-nya ini 4, terus dikurangi sama 4 dikali, minus 4 dikali 1 kan 4, jadi nanti hasilnya 0, terus ini 5 dikurangin sama, 5 dikurangin sama minus 4 kali 2 itu minus 8, jadi minus 3, terus ini juga. Nah, 6 dikurangin sama 12, jadi minus 6. Nah, ini nanti hasil ini kita masukin ke baris kedua, itu baris baru. Kemudian, kita udah, ini di bawahnya udah ada leading satu, terus di bawah leading satu udah 0. Nah, sekarang kita cari leading yang kedua, di kolom kedua. Minus 3 ini, kalau kita ubah caranya biar jadi satu, bisa kita lakukan perkalian skalar di sini, di mana ini bisa 1 per minus 3 dikali baris 2. Jadi, baris 2 ini masing-masing kita kaliin sama 1 minus 1 per 3. Gitu. Jadi di sini hasilnya nanti hasil dari ini kita masukin lagi ke sini. Terus di sini 1, 2, 3 udah kan di sini udah ada leading satu masing-masing. Terus untuk ini udah sebenarnya row echelon aja. Nah, atau nggak dalam Indonesia itu yang biasa disebut tuh BEB. Kalau BEB itu kurang lebih nanti di bawah ada penjelasan juga di atas leading satu itu masih ada angka. Tapi kalau misalnya kita mau ubah Gauss-Jordan, mau ubah ke BEBT yang udah sudah tereduksi, maka nanti kita lakuin satu operasi lagi untuk mengubah angka di atas satu ini jadi 0. Jadi bisa kita B1 kurangin 2B2, itu nanti hasilnya ini. Ini udah bentuknya BEBT ya, karena udah ada leading satu dan di atas angkanya itu ada 0. Ya, lanjut. Nah, ini yang aku maksud. Jadi Gauss dan Gauss Jordan. Jadi Gauss itu di sini 1 sampai 3 itu eliminasi Gauss. Nah, ini row echelon. Jadi row echelon bedanya row echelon sama row reduced row echelon itu bedanya. Di sini kita lihat kan sama-sama ada leading satu, sama-sama ada leading satu, terus bawah leading satu juga sama-sama ada nol, tapi yang di atas leading satu untuk BEB atau row echelon itu masih ada angka. Di sini masih ada angka nih. Kalau misalnya untuk BEBT dia udah nggak ada angkanya, dia udah nol hasilnya. Oke, jadi di sini untuk apa?
row echelon di sini. Jadi the first non-zero number in the row is a one. Jadi kita cari pertama leading satunya, poinnya itu. Kemudian kalau misalnya ada di sini mat baris yang isinya tuh 0, 0, 0, 0, maka baris itu bisa kita taruh di matriks paling bawah gitu. Di bagian baris paling bawah. Terus yang ketiga itu, kalau misalnya ada nggak semuanya nol, tapi ada leading satunya, maka nanti kita taruh leading satunya itu menjorok ke kanan gitu. Jadi misalnya ini, misalnya aku contohnya nomor 3 itu kurang lebih kayak gini, misal 4. Dari soal ini, aku tulis begini. Nah, ini kita harus bikin kalau satunya itu kayak diagonal ke kanan. Jadi maka ini bisa B2 itu ditukar baris dengan B3. Nanti hasilnya bakal seperti ini, kurang lebih gitu. Terus kalau misalnya untuk ini reduce through echelon, jadi di sini kita harus semuanya leading satu dan sisa selain leading satu matriksnya itulah nol gitu, kurang lebih gitu. Nah lanjutnya ke SPL. Jadi di sini intinya ada trivial solution sama non trivial solution. So, di mana kalau trivial solution itu ada satu solusi, hanya trivial solusi gitu. Di sini bisa lihat dari gambarnya kan dia bertemu di satu titik, jadi dia satu solusi. Tapi kalau misalnya non-trivial solution itu ada solusi lain selain solusi yang di titik ini. Jadi mirip sama infinitely many solution di mana dia ada solusi di banyak titik gitu. Jadi di sini ada dua kemungkinan solusi. Yang pertama itu hanya trivial solusi dan infinite many solution in addition to the trivial solution itu ada maksudnya itu ada himpunan solusi yang terhingga tersebut itu sudah termasuk di dalam solusi trivial. Oke, sekarang kita ke contoh soal diktat nomor 1. Ini udah aku kerjain ya. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Di sini ada sebuah rangkaian listrik sederhana yang memiliki 3 cabang resistansi yang berbeda-beda. Jadi di sini ada R1-nya itu 4, R2-nya itu 3, R2 itu 3, R3 itu 6. Arus yang mengalir pada setiap cabang itu dinotasikan sebagai I1, I2, I3. Terus ada dua sumber, di sini ada V1, terus ada V2. Nah, di sini berdasarkan hukum arus itu bisa terdapat sistem persamaan linear sebagai berikut. Jadi ini sistem persamaan linear. Nah, di sini soalnya susunlah sistem persamaan linear di atas dalam bentuk persamaan matriks. Oke, jadi kita kerjain dulu ya. Kurang lebih. Jadi di sini sebenarnya udah aku kerjain juga. Kalau kita mau kerjain ulang gini. Jadi dari persamaan-persamaan ini kita masukin dulu nilai resistansinya. Jadi 4I1 ditambah sama R2-nya itu 3I2 sama dengan ini dengan 12. Terus di sini R2-nya itu 3I2 ditambah sama 6I3 sama dengan 9. Terus ini I1 I1 minus I2 ditambah I3 sama dengan 0. Karena di sini nggak ada kan V3-nya. Oke. Ini kita udah ada SPL-nya. Nah, kita kalau mau bentuk ke matriks, persamaan matriks gimana? Ya udah, kita ambil angkanya aja. Jadi ini term 4, 4, 3, terus ini kan hanya ada I1, I2, berarti nggak ada I3-nya, berarti di sini 0. Nah, terus di sini juga langsung dari I3, I3, I2, berarti I1-nya di sini 0, terus 3, 6, terus di sini 1, minus 1, 1. Nah, di sini bisa kita tulis saja I1, I2, sama I3-nya, terus nanti kita sama denganin 12, 9, 0. Nah, jadi ini jawabannya. Untuk yang A, persamaan matriksnya kayak gini. Nah, untuk yang B, kita diminta untuk menggunakan metode Gauss-Jordan sehingga berbentuk matriks echelon baris tereduksi. Berarti dia semuanya leading satu dan sisa angkanya itu 0 elemennya untuk menentukan nilai arus I1, I2, I3. Oke, jadi di sini kita mulai dari sini aja. Jadi kita udah punya kan persamaan ini. Nah, persamaan ini nanti bakal kita OBE-in biar nanti dapat leading satu. Nah, jadi persamaan ini bisa kita ubah aja langsung ke sini. Ini mana itu ini tuh koefisiennya dan ini tuh jawabannya bisa terkadang bisa kalian kasih strip buat ngebedain, tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah, oke, langsung. Jadi untuk OBE pertama, intinya dari OBE itu kita pertama banget cari leading satu di kolom pertama dan baris pertama. Di sini kita lihat kan, oh yang kolom baris pertama, kolom pertama atau A11 itu 4 nilainya, kan belum satu. Nah, oke, jadi kita cari yang di bagian kolom pertama yang ada angka satunya atau enggak gitu. Dan kita bisa lihat kan di sini, oh ini ada angka satunya, berarti
kalau begitu bisa kita langsung swap aja atau kita tukar baris di sana B3 itu ditukar dengan B1. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya kan udah ada nih satu. Nah, kita pengen nolin semua angka yang ada di yang ada di bawah leading satu. Nah, jadi di sini, oh ini yang kedua udah nol, yang ketiga ini masih ada 4. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita langsung aja 4 ini dikurangin sama 4 kalinya baris satu. Kan nanti ini 4 dikali satu ya, jadi 4. Jadi 4 dikurangin 4, benar hasilnya nol. Jadi makanya operasi berikutnya itu B3 dikurangin 4 dikali B1. Nanti hasilnya gini, ini 3, 3 dikurangin 3 nanti ditambah sama 4 karena min 1 dikali minus 4, terus nanti 0 dikurangin 4 jadi minus 4, terus nanti 12 dikurangin 0 jadi 12 gitu. Nah, kita udah nyampe sini, ini udah ada leading satu, udah 0 semua. Oke, lanjut kita cari leading kedua. Ini kan masih 3. Nah, kita cari gimana caranya biar 3 ini bisa jadi satu. Kita lihat baris ini kan dia 3, 6, 9 itu kelipatan 3. Jadi ya udah bisa kita langsung kaliin sama sepertiga untuk baris dua. Jadi di sini 1/3 kali baris dua itu sama dengan 1, 2, dan 3. Ini berarti udah ada ya, udah ada leading satunya, udah aman. Dan ini juga udah nol. Sekarang kita nolin yang di bawah sini. Nah, caranya itu berarti sama kayak yang sebelumnya, berarti nanti um, B3-nya itu dikurangin sama 7B2 di sini. Terus nanti hasilnya bakal kayak gini. Gimana nih? Di sini tuh ntar minus 4 dikurangin sama 7. Dikurangin sama 7 dikali B2. Jadi minus 14. Minus 4 dikurangin minus 14. Jadi ntar minus 18. Terus nanti 12 itu dikurangin sama 21. Jadi ntar hasil minus 9. Nah, kita lihat di sini. Kalau udah begini, kita udah lihat udah ada leading satu yang pertama udah, leading kedua udah, terus di bawah angka leading satu juga nol. Sekarang kita cari leading satu yang ketiga, yang di sini. Nah, kita lihat kan di sini, oh ini juga kelipatan berapa? Kelipatan 9 kan. Nah, bisa kita langsung aja karena kita fokusnya yang ini dijadiin satu, jadi bisa kita lihat kalau misalnya ini langsung baris ketiga itu dibagi sama minus 18 biar jadi satu. Nah, jadi hasilnya gini. Nah, ini kurang lebih udah kan yang bagian bawah. Sekarang kita mau nolkan yang bagian atas. Jadi di sini sebenarnya kita udah dapet I3-nya itu sama dengan setengah. Nah, sekarang kita fokus yang ke atas, yang baris kedua. Baris kedua ini kan masih ada angka 2-nya ya di atas leading satu. Nah, itu pengen kita buat jadi nol. Nah, caranya tinggal kita B2 dikurangin sama 2 kali B3 gitu. Di sini nanti 0 dikurangin 0, terus di satu dikurangin minus 2 kali 0 kan 0, terus ini tetap satu, terus nanti 2 2 di sini dikurangin sama 2 ntar hasilnya di sini 0, 2 di sini dikurangin 2 dan hasilnya di sini 0, terus 3 dikurangin sama satu karena minus 2 dikali setengah kan jadi satu, jadi 3 kurang satu hasilnya 2 gitu. Nah, karena yang baris satu, baris 2 baris 3 udah aman, sekarang kita baris yang pertama ini masih ada minus satu, masih ada satu, pengen kita bikin 0. Nah, ya udah, jadi kita bisa sama baris ketiga dulu ya. Bisa hilangin yang ini dulu. Jadi baris pertama dikurangin sama baris ketiga, nanti hasilnya jadi nol ini, terus ini nol dikurangin sama minus setengah. Jadi di sini tulis minus setengah. Kemudian ini udah, sekarang kita mau nolin yang ini, kita pakai baris kedua. Berarti nanti baris pertama dikurangin, sorry, ditambah, karena ini kan minus ya, ditambah sama baris kedua. Nanti hasilnya bakal nol. Nah, jadi di sini nanti yang dari sini nih, yang ini minus setengah, nanti ditambah sama 2, hasilnya kan jadi 1,5 atau 3/2. Nah, nanti untuk jawabannya itu, yang pertama itu 3/2. Nah, jadi kita dapat deh, karena ini semua udah 0, dan udah ada leading satunya juga, dan ini hasilnya, hasil dari I1, I2, I3-nya. Nih, kita dapat I1-nya tuh berapa di sini kita lihat. Wait, sebentar. Di sini kita lihat I1-nya di sini tuh 3/2 di sini. Terus I2-nya itu 2 dan I3-nya itu setengah. Nah, kita kan dapat. Sekarang kalau misalnya kita ragu sama jawaban kita, kita bisa juga ngecek dari soal. Jadi caranya tinggal kita substitusin aja I1-nya. Nih, jadi kita dapat, aku tulis dulu di sini. I I1-nya tuh 3/2, I2-nya tuh 2, dan I3-nya tuh setengah. Nah, kita masukin ke persamaan yang ini. Jadi 4 dikali 3/2 ditambah 3 dikali 2.
Hasilnya berapa? Hasilnya kan ini berarti 2, berarti 6 ditambah 6 hasilnya 12. Oke, berarti I1-nya benar. I1 dan I2 benar, terus kalau misalnya mau nyari, coba cek I3, jadi 3 I2, 3 I2 langsung dimasukin aja ya, langsung masukin 2, terus ditambah sama 6 dikali I3 ya setengah. Jadi ini bisa dicoret jadi 3, berarti 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Oke, benar. Jadi jawabannya yang kita dapat itu udah terbukti benar. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Aku tunggu 1 menit ya. Oke, dari 1540 berarti aman ya, insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke matriks. Nah, jadi di sini ada definisinya. A matrix is a rectangular array of numbers. The numbers in the array are called the entries of matrix. Jadi, matriks ini, isi dari matriks ini namanya itu adalah elemen. Untuk ukuran, ukuran matriks itu adalah M dikali N ya. M kali N di mana M-nya itu baris dan N-nya itu kolom. Jadi untuk A sama C itu bisa kita lihat barisnya ada berapa? Barisnya di sini ada 2. Kolomnya ada berapa? Kolomnya itu ada 3. Wait. Nah, jadi di sini ukuran matriksnya itu 2 kali 3. Nah, ini untuk di sini ada square matrix of order n, maka di sini bisa lihat kalau misalnya main diagonal dari A itu yang ada di sini. Kalau square matrix itu a matrix with n rows dan n column. Jadi baris sama kolomnya itu sama besar. Jadi misalnya 2 kali 2 di sini 2 kali 2 terus 3 kali 3 itu adalah matriks persegi. Ya, lanjut. Kita ke operasi matriks. Nah, operasi matriks ini ada beberapa di sini, ada addition sama subtraction atau penambahan pengurangan. Jadi di sini kita bisa lihat, uh, kita lihat di sini kalau A plus B itu merupakan penjumlahan dari uh, A11 dan B11. Jadi intinya untuk penjumlahan itu kita ya jumlahkan saja pada elemen yang sama di matriks tersebut gitu. Jadi misalnya di sini A11 tuh tambah B11 di mana 2 minus 4 itu jadi nanti hasilnya minus 2 terus 1 ditambahin sama 3 nanti hasilnya 4 gitu. Jadi pertambahan biasa dan untuk pengurangan juga sama. Jadi di sini 2 nanti dikurangin sama minus 4 kan jadi ditambah jadi 6 terus minus 1 dikurangin sama 3 jadi minus 2 terus tulisnya di sini. Nah, bisa kita lihat nih ada matriks C. Nih, di bawah di sini ada tulisan kalau expression ini tuh define. Tapi kalau yang B sama C itu undefined. Kenapa? Karena ukurannya tuh berbeda. Di sini kan ukuran matriks B itu 3 dikali 4 ya. Nah, sedangkan untuk C itu dia ukurannya tuh 2 kali 2. Sehingga dia nggak bisa dilakukan addition atau pertambahan atau pengurangan gitu. Untuk sekarang lanjut ke perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini kurang lebih kalian ada angka yang dikaliin ke semua elemen matriks. Jadi di sini misalnya kita punya A terdefinisi begini. 2A-nya berapa? Oh ya udah berarti 2 dikali sama semua elemen yang ada di A. Jadi 2 dikali 2, 2 kali 2 berapa nanti hasil 4. Terus 2 kali 3 berapa hasilnya 6. 2 kali 4 berapa hasilnya 8. Kurang lebih gitu. Untuk minus 1 juga sama, dikaliin minus semua elemen. Dan untuk sepertiga juga sama, dikali 1/3 untuk semua elemen. Jadi perkalian skalar selalu untuk semua elemen itu dikalikan. Sama angka yang di depannya atau angka skalar. Oh ini ada penulisan ya. Kalau misal penulisan minus 1, B itu sama aja dengan minus B. Nah, sekarang lanjut ke perkalian matriks. Untuk perkalian matriks itu, nggak semua matriks itu bakal bisa dikali. Jadi di sini ada syaratnya. Jadi M kali R itu bisa dikali kalau misalnya B itu R kali N. Nah, di sini kita langsung aja ke contohnya, di mana di sini nanti hasil perkalian matriks AB itu adalah M dikali N. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau misalnya ukuran matriks A itu berapa? Ukuran matriks A itu kan 2 dikali 3. Sedangkan B itu adalah 3 dikali 2. Sorry, 3 dikali 4. 3 dikali 4. Nah,
kalau misalnya kita mau cari matriks AB, maka nanti kita lihat dulu 2 dikali 3, terus B-nya itu besar 3 dikali 4. Nah, ini kan sama nih. Berarti, oh bisa. Berarti nanti hasil matriksnya AB berapa? Hasil matriks AB itu 2 dikali 4. Gitu. Jadi ini terdefinisi bakal bisa ada perkalian. Tapi kalau misalnya dibalik gitu, BA gitu. Misalnya BA, B-nya itu ada 3 kali 4, dan A-nya itu ada 2 kali 3. Nah, ini kan nggak sama. Berarti nanti nggak bisa dilakukan perkalian. Gitu. Ya, lanjut ke transpose matrix. Nah, transpose ini kurang lebih dia itu yang aku tulisin gimana ya, pertukaran baris baris diubah menjadi kolom ini. Baris. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, kita misal contoh soal yang B. Um, B ini kan kita bisa lihat barisnya tuh 2 sama 3. Nah, kalau B transpose-nya gimana? B transpose-nya ya udah kita tinggal tulis vertikalnya aja di sini. Ditulis menjalar ke bawah. Ini juga 1/4 kita ubah jadi kolom. 5/6 kita juga tulis menjalar ke bawah gitu. Untuk C juga gini, dan untuk D ini karena dia matriksnya isi cuma 4, jadi ya transpose aja juga 4. Di sini ada sifat-sifatnya yang bisa kalian baca sendiri. Di sini kalau misalnya sifatnya A transpose dikali apa, A transpose ditransposin lagi, nanti bakal hasilnya tuh A. Terus biasanya sih di sini sih. Kalau misalnya kalian keep in mind kalau A B dalam kurung ditranspose itu sama dengan B transpose A transpose. Bukan bukan A transpose B transpose ya. Bukan. Jadi ini B transpose gitu sih. Mungkin kalau di soal nanti kayak ada pembuktian atau gimana. Cuman kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita ke trace. Lanjut. Nah, trace ini itu intinya merupakan penjumlahan dari angka-angka angka-angka secara diagonal gitu. Jadi penjumlahan diagonal. Gampangnya gitu. Nih bisa kita lihat kalau misalnya B itu trace-nya ditanya trace dari B itu apa? Oh ya udah, jadi kita lihat diagonalnya apa ini, terus nanti langsung kita jumlahin di sini. Jadi -1 ditambah 5, terus ditambah 7 tambah 0 hasilnya 11. Jadi trace B itu adalah 11. Oke, sekarang kita ke inverse dan algebraic properties. Di sini untuk uh, properties matriks aritmatik tuh ada banyak ya di sini. Bisa kalian kalian lihat aja, ada komutatif, ada asosiatif, terus ada left distribution, right distribution itu bisa kalian baca aja. Nah, contohnya, oh di sini ada contoh kalau misalnya um, pembuktian kalau urutan tuh mempengaruhi, atau urutan tuh berpengaruh di perkalian matriks ini. Order matters in matrix multiplication. Di sini kita lihat kalau A kali B itu nanti hasilnya tuh ini, sedangkan B dikali A itu hasilnya ini. Sedangkan terbukti maka AB itu tidak sama dengan BA. Jadi urutan itu mempengaruhi ya. Nah, ini di sini ada properties of zero matrix, bisa kalian baca juga. Nah, ini lanjut ke inverse di sini. Nah, di sini tuh ada sifat juga, di mana kalau A dikali sama matriks identitas, itu maka nanti hasilnya A. N di sini maksudnya apa? N di situ maksudnya kayak besarnya gitu. Misalnya contohnya gini, 2. Nah, nanti ya udah berarti I-nya itu bakal, identitasnya bakal kayak gini. Atau enggak 2 kali 2. Itu kalau 3, ya nanti tambah 1 di sini 3 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau A dikali identitas atau identitas dikali A itu nanti hasilnya sama A. Dan juga kalau misalnya A dikaliin sama inverse dari A, atau inverse A dikali sama A, itu nanti hasilnya tuh bakal matriks identitas. Nah, di sini kita ada cara cari inverse. Nah, cari-cari inverse untuk matriks 2 kali 2 itu kurang lebih ini 1 per determinan determinan dari A dikali sama adjoint dari A. Jadi di sini untuk determinan itu A kali D kurangin B kali C. Terus buat adjointnya itu ya udah A sama D itu tukeran tempat, dan B sama C itu dinegatifkan gitu. Ini ada soal apa, sorry, ada sifat-sifatnya juga. Nah, di sini ada cara lain cari inverse. Kan di sini bisa dilihat ya kalau ini berlaku ke matriks 2 kali 2. Cuman kalau untuk matriks yang lebih besar dari 2 kali 2 kayak 3 kali 3, itu biasanya untuk mencari matriks inverse-nya ya, itu kita pakai rumus yang ini. Di mana itu nanti A dikali A identitas itu nanti kita OBE-in, sehingga A-nya ini kita ubah caranya jadi matriks identitas, dan I-nya juga kita OBE, nanti hasilnya tuh bakal jadi inverse A atau A inverse gitu.
Ini untuk berlaku untuk matriks yang lebih besar dari 2 kali 2 gitu. Ya, sekarang lanjut ke uh, bentuk matriks. Di sini ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa? Matriks diagonal itu adalah matriks yang memiliki angka di diagonal utamanya, dan sedangkan elemen lainnya itu ada nol. Bisa dilihat di sini. Ini nanti ada angka, misalnya kayak misalnya bisa angkanya bisa berapa aja, satu, dua, atau lainnya. Tapi sisanya itu adalah nol. Dan itu disebut matriks diagonal. Kemudian untuk inverse matriks diagonal tuh di pangkat min satunya itu tinggal kita satu per seper aja. Seper dari D1, seper D2, seper Dn. Itu nanti merupakan inverse dari matriks diagonal. Nah, sekarang lanjut ke eh, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Di sini itu merupakan kita lihat aja kalau di atasnya itu ada angka yang membentuk segitiga, maka itu matriks upper triangular matrix atau matriks segitiga atas. Tapi kalau misalnya angkanya itu di bawah membentuk segitiga, maka ini adalah matriks segitiga bawah. Cuman kadang kalau misalnya kayak angkanya kurang noticeable, yang paling noticeable kan kalau di ini tuh angka nolnya. Jadi kita bisa ngafalin aja, kalian juga bisa ngafalin nolnya aja gitu. Jadi tapi kebalikan, kalau misalnya di sini kita lihat nolnya ada di bawah, oh maka ini MSA gitu. Kalau misalnya nol di atas, maka ini MSB gitu, segitiga bawah. Kalau nolnya di atas, jadi kebalikannya. Nah ini juga ada beberapa teorema yang bisa kalian baca. Sekarang kita lanjut ke matriks simetrik. Nah, matriks simetrik ini AIJ sama dengan AJI, di mana A transpose itu sama dengan A. Maksudnya, gimana kan kita udah belajar tadi kalau transpose itu merupakan uh, baris diubah menjadi kolom gitu. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A di sini, terus kita misalnya mau kita ubah ke transpose gitu, kita transposin A. Jadi ini nanti kita ubah jadi kolom, terus ini kita ubah juga, terus ini kita juga ubah juga. Nah, kita lihat kan di sini hasilnya ternyata sama aja. Oh, berarti kalau A transpose sama dengan A itu simetris gitu. Nah, ini juga ada contoh. Em, oh, ini ada sifatnya ya. Jadi kalau AT simetrik, maka nanti K asimetrik gitu. Kalau misalnya dikalikan dengan if K is any scalar, maka nanti KA itu simetrik gitu. Nah, di sini ada contoh. Bisa kita lihat kalau misalnya ada dua operasi, jadi di sini A transpose dikali A sama A dikali A transpose. Ini hasilnya tuh berbeda. Cuman bisa kita lihat mereka punya satu yang sama, itu mereka sama-sama simetrik. Jadi kalau kita bisa lihat kalau misalnya A dikali A transpose atau A transpose kali A itu nanti hasilnya itu bakal simetris. Tuh. Kurang lebih ini membuktikan itu. Nah, sekarang ada matrix transformation. Jadi matrix transformation tuh intinya dia bisa mengubah Rn ke Rm. Misalnya mengubah R2 ke R3. Caranya itu sebenarnya nanti TA-nya itu harusnya udah dikasih soalnya. Jadi kita bisa lakuin W sama dengan AX saja. Berarti nanti kita bisa punya A, nanti kita kaliin dengan X, nanti hasilnya itu bakal jadi jawabannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, aku anggap aman ya. Sekarang kita lanjut ke determinan. Nah, determinan itu sebenarnya caranya beberapa, cuman cara yang uh, paling sering digunain untuk segala macam matriks itu adalah ekspansi kofaktor. Nah, di mana di sini ada teorinya, di mana ekspansi kofaktor itu kurang lebih rumusnya kayak gini. Nah, ekspansi kofaktor itu jadi kita milih baris yang ingin kita pilih jadi sebagai acuan. Di sini kita bisa lihat kan, di sini ada min satu, dan di sini juga ada tabel plus minus. Nah, kalau misalnya kalian hafal ekspansi kofaktor ada dua cara, jadi kalian bisa ngafalin ini buat nentuin plus minusnya, ngafalin yang ini nih, min satu I tambah J itu baris kolom, atau kalian juga bisa nentuin plus minusnya dari ngurut gini, dari ngurut dari soalnya gitu. Ya, kemudian ini contohnya kayak gini. Kita langsung contoh aja ya. Oh ya, kalau di ekspansi kofaktor juga untuk mempermudah perhitungan, kalian milih baris atau kolom yang memiliki elemen nol terbanyak. Nah, jadi kita langsung contohnya aja. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau misalnya kita minta dicari determinan A, di mana A itu ini. Nah, kita lihat di sini, oh, di sini ada nolnya nggak? Oh, ternyata ada di baris pertama. Oke, jadi kita bisa milih baris itu sebagai acuan. Nah, sekarang kita masing-masing tutup
kolom yang pada baris tersebut gitu. Jadi nanti setiap kolom dari baris yang udah kita pilih ini bakal kita tutup untuk mencari matriks yang lebih kecil gitu. Jadi nanti angkanya aja yang diambil, kita tulis di sini 3, terus nanti yang nggak ditutup ini bakal jadi matriks yang lebih kecil gitu. Nah, kurang lebih sama untuk satu juga nanti ditutup, terus nanti kita dapatnya oh minus 2 3 sama 5 minus 2 nanti kita tulis di sini. Terus yang nol juga kan kita tahu ya kalau misalnya nol itu nanti dikali sama matriks itu nanti hasil nol. Jadi sebenarnya ini kalau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, tapi ini ditulis itu untuk membuktikan kalau nanti ini hasilnya juga nol gitu, untuk ditulis aja. Nah, selanjutnya ini kan kita udah tulis nih, untuk nentuin plus minusnya ini aku bilang, nah kita bisa lihat dari soalnya aja. Soalnya itu kalau pertama itu selalu plus, terus nanti lanjutnya minus, plus, terus minus, plus, plus minus, terus min plus gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian kan bebas ya untuk ekspansi kofaktor itu milihnya mau baris yang mana jadi acuan. Cuman yang mempermudah itu ya yang ada nolnya. Kalau misalnya kalian mau misalnya milih baris yang ini, nah, itu juga nggak apa-apa. Nanti menutupnya kayak gini. Nanti menutupnya yang dua kalian tutup, nanti dapat matriks yang ini, tapi nanti dikali dikali sama minus dua nanti di sini kan minus ya. Nanti dikali dua. Jadi itu dua, satu, nol, empat, minus dua gitu. Nanti akan dilakukan gitu sampai nyampe ke tiga. Itu kurang lebih. Nah, jadi kita udah dapat kan hasilnya kayak gini, yang ini. Nah, kita langsung aja, karena udah dapat matriks 2 kali 2 kita langsung aja cari determinannya. Determinannya kan ini ya, AD minus BC. Jadi kita lihat aja nih, jadi berarti ini determinan itu minus 8, sorry, plus 8. 8 dikurangin sama 12. Hasilnya itu minus 4. Minus 4-nya kita taruh di sini. Nah, di sini untuk min satu ini 4, berarti di sini 4 dikurangin sama 15, hasilnya nih minus 11. Terus ini 0, kita nggak usah tulis, berarti nanti hasilnya dari 3. 3 dikali sama minus 4 ini, terus nanti hasil minus 12, terus dikurangin sama dikurangin sama 1 dikali minus 11, terus hasilnya tuh minus 1. Kurang lebih cara cari determinan pakai ekspansi kofaktor itu kayak gitu. Jadi yang diperhatiin itu plus minusnya ya. Jadi plus minusnya dia perhatiin. Jadi biar nanti kalau misalnya ada angka minus ketemu sama minus nanti bakal jadi plus. Gitu. Nah, sekarang kita cari determinan untuk upper triangular, lower triangular, atau diagonal. Jadi cara untuk mencari determinan di MSA, MSB, atau matriks diagonal, caranya itu tinggal kita pilih diagonal utamanya aja, terus kita kali. Jadi misalnya ini kita definisi sebagai A. Berarti determinan A apa? Determinan A ya. Ya udah, berarti perkalian di sini bisa lihat perkalian dari diagonal utamanya. Jadi di sini maka ini nanti kita kalikan semua. Jadi determinan A itu nilainya adalah satu dikali 2 dikali 3 dikali 4 dimana hasilnya itu 24. Nah, ini adalah determinan dari matriks A. Untuk upper triangle apa untuk MSA, MSB, dan matriks diagonal. Oke, selanjutnya untuk determinan ini juga ada metode yaitu mirip sama OBE, cuman perlakuannya agak sedikit berbeda. Jadi di sini kalau misalnya ada salah satu baris itu ada perkalian, maka nanti determinannya bakal dikali sama K di sini. Kemudian kalau misalnya ada pertukaran baris, kita lihat ya di sini, kalau misalnya ini kan A11 sama A21 tuh nanti tukar baris ya. Nah, nanti berarti determinan A-nya kita kaliin sama minus 1. Di sini atau minus determinan A. Nah, kalau misalnya ada operasi penjumlahan atau pengurangan di sini, kayak baris pertama ini ada penjumlahan kan. Nah, itu nggak bakal ngaruh ke determinan. Di sini, nah ini bisa kita jadi kalau salah satu baris dikali skalar, maka determinan dikali skalar. Di sini ada swap minus, terus kalau misalnya pivot itu tetap. Nah, kalau misalnya di sini ada determinan K, misalnya K kayak gini nih, K dikali misalnya matriks A, B, C, D, maka nanti itu bakal K kuadrat gitu, karena dia dikalikan sebanyak 2 kali, ke sini dan juga ke sini. Gitu. Buat gampangan kita lihat aja di contoh di sini. Nah, jadi kita punya contoh, cari determinan dari ini jika kita didefinisikan A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya itu dengan T. Nah, kita lihat pertama di soalnya dulu. Kita lihat, oh ini ada angka skalar atau ada K di depannya. Berarti ini nanti bakal dikali ke sini ke 3 baris itu, maka nanti determinannya itu adalah 3 kuadrat. Sorry, 3 pangkat 3. Sudah di sini.
3 pangkat 3. Nah, kemudian kita lihat lagi, di sini ada perkalian nggak? Oh iya, di sini ada baris pertama itu ada perkalian. Ya, jadi ya udah kita kali sama 2. Nah, untuk B sama, untuk baris kedua sama baris ketiga, kita bisa lihat kan ini sesuai kan sama-sama D, di sini sama-sama E, nggak ada pertukaran. Nah, jadi ya udah karena nggak ada pertukaran, nggak usah kita apa-apain, nggak usah dikali minus. Tapi di sini ada operasi juga kan kita lihat tadi operasi pivot itu nggak ngaruh, jadi nggak usah kita apa-apain. Nah, jadi determinan dari ini itu bisa kita langsung aja 3 pangkat 3 dikali 2T. Jadi hasilnya tuh 54T. Kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke adjoin. Nah, jadi adjoin ini uh, dicari untuk um, inverse matrix. Jadi di sini kan ada sini ada adjoinnya. Jadi cara carinya itu, jadi adjoin itu dicari untuk um, menghitung inverse dari matriks gitu. Nah, di sini ada definisi kalau is called the matrix of cofactor from A called transpose. But this matrix is called adjoint of A is denoted by AJ terus dalam kurung A. Nih, di sini ada contohnya juga kalau misalnya uh, yang contoh lebih lengkapnya itu ada di bawah sini. Nah, jadi adjoint A itu adalah C kofaktor yang ditransposkan. Jadi di sini kalau misalnya cara kita cari kofaktor matriks itu setiap baris kita coba. Nah, kita tadi udah belajar kalau misalnya ekspansi kofaktor kita milih satu baris. Tapi untuk cari kofaktornya sendiri, kita tuh harus semua baris gitu kita cobain. Jadi di sini nanti kalau misalnya kita startingnya baris pertama, maka nanti ini ditutup, terus yang diambil tuh matriksnya aja. Nih di sini kita bisa lihat diambil matriksnya aja, terus nanti kita cari determinannya. Di sini 6 kan ini jadi minus ya, minus. Sorry, jadi positif. Terus ini nanti 6 0 dikurangin 0, wait, ini. 0 dikurangin sama minus 12 itu kan terhasil 12. Nah, ini dapat yaitu C11 dapat. Nah, nanti untuk C21 C12 juga gitu nanti di sini yang kita uh, tutup itu matriks yang ini terdapat matriks 1302 di sini. Terus terdapat masing-masing C1 C2-nya berapa di sini bisa lihat caranya gimana. Ini dapat. Nanti kofaktornya tinggal kita susun aja. Di sini C11 ntar taruh di sini, terus C12 ditaruh di sini, C13 ngurut gitu ya. Pas sudah dapat kofaktornya, maka nanti kalau jadi cari adjoinnya itu tinggal kita transposin. Nanti ketemu buat ditaruh di sini buat cari A inverse gitu. Nah, ini ada lagi cara cari determinan dengan Cramer's rule. Jadi di sini itu kurang lebih ada rumusnya sorry, X1 itu sama dengan determinan A1 dibagi sama determinan A. Terus X2 itu determinan A2 dibagi sama determinan A. Jadi, dan seterusnya. Nah, di sini bisa lihat kalau misalnya ini nanti untuk untuk cari determinan A1-nya itu nanti kolom satu itu bakal diganti sama hasil dari entriesnya. Jadi bisa kita lihat aja di sini langsung contohnya. Ya, jadi kita punya ini kan, punya matriks di sini. Kita ubah, sorry, punya persamaan di sini, kita ubah ke matriks. Jadi kita ambil koefisien, jadi hasilnya begini. Kita dapat A-nya. Untuk cari A11 gimana? Sorry, untuk cari A1 gimana? Untuk cari A1, ya udah kita punya ini jawabannya ini. 6, 30, sama 8. Ya udah kita ganti dari matriks A, ini kita ganti, kita masukin 60, 30 ke 8. Jadi kita ganti. Jadi nanti hasilnya tuh bakal kayak gini. Ini baris pertama kita ganti, untuk cari A2, nanti yang baris kolom kedua kita ganti, dan yang untuk cari A3, yang kolom ketiga kita ganti. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian untuk nyari X1, X2-nya gimana, nanti kita cari determinan A-nya dulu gimana, pakai mungkin ekspresi kofaktor, terus nanti kita cari A1-nya gimana, cari A2-nya gimana, cari A3 bisa pakai berbagai metode, nanti determinannya nanti tinggal dibagi sama determinan A. Jadi kalau dapat determinan A1, kita bagi sama determinan A, dapat X1-nya berapa, dapat X2 berapa, dapat X3 berapa. Kurang lebih kalau Kramer tuh kayak gitu. Tapi dia masuk ke materi determinan.
Nah, kita lanjut ke soal diktat nomor 2. Nah, ini udah aku kerjain juga. Nah, jadi di sini kita lihat kan, oh di sini banyak banget angka nolnya, tapi matriksnya tuh besar, tapi angka nolnya tuh banyak. Jadi kita bisa langsung pakai ekspansi kofaktor. Yang dimana ini aku pakai ini deh. Ekspansi kofaktor. Dimana kita lihat, oh di sini yang pertama ini ada nolnya banyak kan. Jadi bisa kita langsung pilih angka satunya aja. Nah, kita tulis di sini, kita tulis di sini minus satu karena pas kita urutin plus minus plus minus plus minus, oh di sini tuh satu, berarti satu dikaliin sama minus itu jadi min satu, terus nanti kita tulis matriks yang ini ke sini. Nah, pas udah selesai kayak gitu, kita udah dapat matriks baru yang di sini. Matriks baru ini kan masih besar juga, belum 2 kali 2. Kita kecilin lagi dengan cara sama ekspansi kofaktor lagi. Kita pilih um, baris yang ini dan kolom yang ini. Pertama kita pilih barisnya ini dulu, cuman ada angka satu, jadi kita tutup juga. Dapat matriks ini dan ini. Nanti bisa kita lihat, matriksnya tuh jadi ini, dan pas kita urutin, plus minusnya plus, minus, plus, itu jadi satu kan. Satu, jadi nggak minus, jadi kita tulis aja satu di sini, terus kita lanjut ke matriks berikutnya. Ini masih besar juga, ya udah kita sama juga, ekspansi kofaktor lagi yang ini, terus nanti dapat matriks yang ini, matriks 3 kali 3. Nah, kita urutin plus, minus. Nah, wait, sorry. Plus, minus, plus. Nah, ini kan satunya plus. Jadi di sini kita tulis plus satu lagi. Nah, di sini masih 3 kali 3. Oke, jadi kita ekspansiin kofaktor lagi sampai sini. Itu kita pilih yang ini, terus ini ditutup. Nanti dapat matriksnya yang ini, 0, 2, 4, 5. Oke, jadi di sini kita kalau udah dapat matriksnya itu yang ini, terus kita urutin juga plus minusnya plus minus plus. Oke, jadi ini plus satu, kita terus di sini satu, dan di sini itu matriks yang ini, taruh di sini. Ini kan matriksnya 2 kali 2. Oh ya udah, berarti karena 2 kali 2 nyari determinannya udah gampang. Jadi pakai yang D dikurangin sama BC. Di sini 0 dikali 5 itu 0. Terus 4 dikali 2 itu 8. 8 tapi diminusin berarti kurang 8. Nah, udah dapat nanti hasilnya minus 8 di sini. Nah, kemudian kita langsung perkalian aja. Jadi kan kita punya satu dari banyak tadi. Jadi kita lihat aja. Jadi minus satu dikali satu dikali satu dikali satu dikali minus 8. Jadi yang terhasil determinannya itu 8 pakai ekspansi kofaktor. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, aku anggap aman ya. Oke, sebentar. Aku lihat di diktat kalian dulu. Itu kalau di diktat kalian tuh ada berapa metode lain ya? Dan di sini, jadi di sini aku coba jelasin juga. Nah, ini ada cara lain yaitu dengan OBE yang tadi. Nah, OBE yang tadi, jadi di sini kalau misalnya menukar dua baris memalikan determin dengan min satu, kalau misalnya ada pertukaran baris, terus kelipatan satu baris itu menambah kelipatan satu dari baris itu nggak mengubah determinan. Terus kalau ada perkalian skalar itu, maka nanti determinan dikaliin sama K. Oke, jadi yang pertama ini kita ubah matriks ini nanti, wait, bentar. Ada pertukaran baris. Jadi uh, ini nanti, ini kan kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa operasi yang dilakukan. Kalau misalnya ini ada pertukaran baris, jadi ntar R1 dikurangin, ditukar sama R4, untuk yang kedua, R2 ditukar sama R5, terus yang untuk ketiga, R3 ditukar sama R6. Nah, nanti hasilnya tuh bakal kayak gini. Nanti kita kan udah, uh, karena ada total 3 kali pertukaran baris, maka nanti minus satu itu pangkat 3 gitu. Dikali sama determinan A yang masih kita cari gini. Nah, sekarang kita udah punya bentuk matriks kayak gini. Caranya gimana? Kita bisa lihat kalau pakai matriks partisi. Di sini aku taruh materinya. Nah, di sini. Jadi matriks yang dipartisi. Gimana matriks itu bisa dipartisi menjadi beberapa bagian submatriks. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau ini nanti bisa jadi gini, terus yang A bisa jadiin kita row matrix, terus bisa jadiin column matrix. Nah, jadi untuk matriks yang dipartisi ini, kalau misalnya di sini nol, di sini nol, terus di sini ada angka, bisa kita ubah jadi kayak gini. Nah, ini sama. Jadi kita lihat kan di sini, oh di sini angkanya nol semua, di sini angkanya nol semua. Nah, di sini adalah matriks identitas, tapi di sini itu adalah matriks B. Jadi ya udah.
karena jadi nanti hasilnya tuh kayak begini. Yang dimana B itu hasil B itu merupakan matriks yang lebih kecil yang mana B-nya itu ini. Dan dari sini kita bisa pakai ekspansi kofaktor juga. Misalnya di sini pakai ekspansi kofaktor juga buat cari determinannya gitu, kurang lebih. Jadi yang maksud didiktat itu pakai matriks partisi ya. Jadi kayak gitu. Nanti dapat determinannya di sini itu pakai ekspansi kofaktor yang ini. Nah, nanti determinannya tuh -8. Nah, tapi -8 kan tadi kita lihat juga di sini mana? Di sini nanti karena ada 3 kali pertukaran baris, maka nanti determinannya itu dikali minus, maka -8 ini nanti dikaliin sama minus, ntar hasilnya di sini 8 gitu. Yang lebih kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Mau kasih kayak 10 detik ya? Oke, aku anggap aman. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang vektor Euclidean. Oke, jadi di sini ada kayak gambar-gambar gitu, gambar-gambar vektor. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya itu untuk perkalian skalar vektor tuh kayak gini. Terus untuk A, apa vektor A B itu kurang lebih nanti di sini initial point-nya itu A, terus nanti terminal point-nya itu di B gitu. Terus nah ini gambar-gambarnya bisa kalian lihat sendiri. Di sini kalau misalnya kita punya vektor yang ini, kita bisa lihat kalau vektor V itu ke sini, maka kalau berlawan arah itu nanti minus V. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke ruang vektor Euclidean. Nah, jadi kurang lebih kalau cara cari ini itu cara cari P1 P2 itu gimana? Maka cara cari P1 P2 itu caranya P1 ini kan punya nanti X1 ya, X1, Y1. Nah, P2-nya itu punya X2, Y2. Cara cari P1 P2-nya gimana? Vektor P1 P2 itu caranya itu tinggal kita P2 itu dikurangin sama P1. Jadi nanti hasilnya itu kan X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y1. Jadi awalnya tuh kurang lebih dari situ. Nah, ini kalau misalnya ada sampai Z, ya udah sama juga sampai Z2 min Z1 gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Kalau misalnya komponen vektor V itu P1, P2, initial point-nya P ini, terus terminal point-nya ini. Jawaban V-nya itu berapa? Oke, jadi kita langsung aja P-nya itu kita tulis P gini, P1, P2 ini. P2-nya berapa? P2-nya itu 7, 5, min 8, terus dikurangin sama P1-nya 2, min 1, 4. Ya udah jadi 2, 7 dikurangin 2, 5, terus 5 ditambah 1, di minus, minus ketemu minus plus jadi 6, terus minus 8 dikurangin sama 4 jadi minus 12. Jadi hasilnya kayak gini. Ini untuk mencari komponen vektor ya. Sekarang lanjut ke ini. Ini juga ada beberapa sifat dari ruang vektor Euclidean. Di sini itu kombinasi linear ya. Jadi kalau misalnya kombinasi linear tuh vektornya tuh sama masing-masing tuh dikali sama K. Gitu. Nah, ini bisa kalian baca. Ini sifat-sifatnya. Ini kayak gini nanti. Oke, sekarang selanjutnya kita ke norm vektor atau panjang vektor. Nah, untuk norm itu atau the length of V or the magnitude of V. Jadi ini kurang lebih panjang vektor. Jadi panjang vektor itu caranya tinggal kalian kuadratkan, ditambah, terus diakarin gitu. Kita langsung ke contohnya aja. Misalnya kita mau cari panjang vektor V. Ya udah berarti panjang vektor V itu masing-masing elemen itu kita kuadratkan terus nanti ditambah. Berarti 2 kuadrat 2 ditambah sama 2 kuadrat 2 ditambah sama min 1 di kuadrat 2. Terus nanti hasilnya tuh 9. Nih, sorry. Aku tulis aja deh. Ini 4 tambah 4 tambah 1 jadi hasilnya tuh 9. Maka nanti ini hasilnya 3. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada rumus juga. Jadi kita itu bisa mencari vektor U dari vektor V. Caranya ini pakai rumus ini. Jadi U itu sama dengan 1/norm dari V dikali sama V. Nah, kalau misalnya ini, jadi contoh yang kedua ini, find the unit vector of U that has the same direction as V. Jadi di sini kita udah dapet ini panjang vektor V-nya berapa. Nanti tinggal kita kalikan jadi 1 per panjang V
dikali sama vektor V. Jadi ntar hasilnya kayak gini. 1/3 dikali sama vektor V-nya tinggal kita tulis di sini 2,2 minus 1. Jadi nanti vektor U-nya itu adalah 2/3, 2/3, minus 1/3. Jadi gitu. Kita bisa nyari vektor U dari vektor V. Oke, sekarang lanjut ke standard unit vector. Jadi di sini itu ada apa kombinasi linear ya di sini. Jadi kita lihat dulu standard unit vector. Jadi di sini untuk contohnya di sini kita punya linear combination. Oke, ke bawah. Oke, linear combination of standard unit and vector. Jadi kalau misalnya kita punya K3 gini, bisa kita tulis kalau ini tuh X, benar tuh nih X, Y, Z. Tapi bisa kita tulis jadi 2i minus 3j plus 4k. Ini tuh linear combination of standard unit vectors. Terus kalau ini juga bisa kita tulis kayak gini. Ini penulisan aja ya. Terus kita distance, jarak. Nah, untuk mencari jarak, ini kan kalau vektor itu kan berarti punya jarak. Nah, cara-caranya itu kurang lebih kalian cari pertama cari dulu P1, P2-nya itu berapa. Terus nanti tinggal kalian cari panjangnya. Jadi makanya di sini bisa dirumusin kalau misalnya buat nyari distance-nya itu akar dari x2 minus x1 dikuadratkan ditambah sama y2 dikurangi y1 terus dikuadratkan. Gitu. Ini sama ya untuk uh, in, dimensi N3D. Ruang ketiga itu sama caranya, cuman ada Z-nya, itu kurang lebih sama. Jadi di sini ada contohnya calculating distance. Nah, jadi caranya itu di sini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya U itu berarti berarti 1 dikurangin 0, terus ini kurang ini, terus 3 dikurangin sama 7, terus minus 2 dikurangin sama 2, 7 dikurangin sama 2. Terus nanti kita dapat hasilnya, kita kuadratkan, ini kuadratin, terus nanti ditambah hasilnya dapat ini untuk mencari jarak. Sekarang kita lanjut ke dot product. Jadi dot product itu bisa didefinisikan kayak gini, bisa kayak gini juga. Jadi uh, nanti hasilnya juga sama aja. Kita bisa lihat kalau misalnya untuk dot product sendiri itu, jadi intinya U1 dikali sama V1, terus U2 dikali sama U2, nanti ditambah, ntar hasilnya tuh skalar. Nah, jadi dari kita punya rumus dot product yang kayak gini, kita bisa cari sudutnya atau cos theta-nya itu berapa dengan cara U dot V itu dibagi sama panjang U dan panjang V. Bisa kita langsung ke contohnya aja. Oke, jadi di sini kalau misalnya di sini kita bisa lihat, oh, ini nggak ada soalnya. Oke, jadi bisa kita lihat aja. Soalnya tuh dari sini, sorry. Soalnya dari sini Em, kalau misalnya kita mau pakai rumus yang ini, di mana kita nyari panjang U dulu. Panjang U berarti ini dikuadratkan terus ditambah kan 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat terus akar satu sama dengan satu di sini kita lihat. Terus ini yang ini juga bisa kita dapetin kalau misalnya 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu jadi 8. 4 tambah 4 ini 8 jadi 2 akar 2 di sini. Panjangnya kita udah dapat. Nah, kita mau mencari misalnya terus kita costnya juga dapat nih. Nih, costnya dikasih tahu 45. Kita mau cari pakai formula yang ini dot produk dari U dot V itu gimana. Jadi udah tinggal kita masukin aja. Satu kita masukin, terus nanti kita kali cos 45 di mana cos 45 itu 1/2. Kita kali, ntar hasilnya tuh dapat 2. Ini kalau mau pakai formula yang ini. Cuman kalau kita mau pakai formula ini juga sama juga. Nanti bisa kita lihat dari ini, dari sini. Kalau U dot V itu di mana U-nya itu 0,0,1 didotin sama 0,2,2. Nih, nanti sama-sama berarti 0 dikali ini kan, 0 dikali 0 terus ditambah sama 0 dikali 2 ditambah sama 1 dikali 2. Ya udah, ini berarti 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2, hasilnya juga 2, sama. Jadi terbukti ini sama ya. Cuman beda formula aja. Sekarang lanjut ke ortogonal. Oke, jadi kita bisa lihat kan kalau misalnya di sini nanti yang tadi itu P1, P2 itu P0,
P0P itu yang dimana P nanti dikurangin sama P0-nya berapa. Nah, untuk kalau misalnya kita mau cari um, bikin dia menjadi persamaan, maka nanti kita bisa pakai rumus ini. Dimana nanti A itu dimasukin angkanya X, dimasukin nanti angkanya berapa, terus nanti dikali sama X minus X0-nya berapa, terus ditambah sama B, itu nanti ada angkanya dikurangin Y, dalam kurung Y dikurangi sama Y-nya berapa, sama dengan 0. Jadi jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti kayaknya ada contoh soal di bawah. Oke, sekarang untuk ortogonal proyeksi. Di sini uh, ada rumusnya ya. Kalau proyeksi U ke A itu kayak gimana? Jadi di sini proyeksi U ke A itu atau vektor komponen of U orthogonal to A itu di sini U dot A dibagi sama A norm A tapi dikuadratkan maka nanti akarnya kan hilang. Jadi langsung A kuadratin ditambah aja terus dikali sama vektor A gitu. Nanti itu dapat proyeksi U ke A. Terus kalau misalnya nyari vektor ini vektor components of U along A, kalau misalnya kita mau nyari vektor komponen yang ortogonal, di sini ortogonal, kita tinggal U ini vektor U dikurangin sama hasil dari proyeksi U ke A gitu. Jadi nanti U dikurangin sama hasil dari ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini buat rumus lain juga ada. Itu kalau misalnya proyeksi U ke A itu bisa norm U dikali cos theta. Terus di sini juga proyeksi U ke A itu bisa U dot A per norm dari A. Kalau ini nyari norm panjang vektor atau norm dari proyeksi U ke A bisa kita pakai rumus yang ini. Kalau misalnya nyari proyeksi panjang proyeksi vektor U ke A bisa kita pakai rumus yang ini. Nah, ini ada contoh soal di mana U dot A. Oke, jadi di sini diminta apa? Diminta kita tahu U-nya berapa, kita tahu A-nya berapa, diminta vector components U along A and the vector of component of U orthogonal to A. Jadi di sini kita diminta ada dua, diminta ada komponen sama ortogonal. Jadi di sini bisa kita langsung cari aja kalau U dot A, berarti nanti ini kali ini ditambah ini kali ini, di sini bisa lihat 2 kali sama 4 ditambah min satu kali min satu ditambah 3 kali 2 hasil 15. Terus ini A-nya ini kita kuadratkan masing-masing dan hasil dapat 21. Kuadratkan terus ditambah dan dapat hasil 21. Kemudian kita masukin ke rumus proyeksi U ke A. Jadi tinggal langsung masukin rumusnya aja. Di sini 15 per 21, 15 per 21 dikali vektor A, sorry, vektor, iya benar vektor A, terus dapat hasilnya kayak gini. Kemudian kalau misalnya nyari vektor komponen U ortogonal to A itu U nanti U-nya di sini berapa? U-nya di sini itu 2 min 1 kali 3 dikurangin sama hasil proyeksi U ke A. Kurang ini nanti dapat hasil komponen U yang ortogonal ke A. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini sekarang cari jarak lagi. Oke. Jadi jarak di sini in R2 the distance D between the point di sini X0 X0 y 0 itu pada garis AX plus BY plus C. Jadi kalau misalnya nyari ada kesamaan garisnya kita bisa pakai rumus yang ini. Untuk R3 juga sama tapi ada C kuadratnya aja ditambahin C. Kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada um, vektor terus ada persamaan. Nah, bisa kita lihat pakai masukin rumus kalau misalnya di sini diminta find the distance D between point one apa satu koma minus 4 koma minus 3 pada plane 2x minus 3y plus 6z sama dengan minus 1. Nah, ini bisa kita ubah dulu disama dengan 0, nanti hasilnya jadi kayak gini. Terus kita masukin ke rumus D. Jadi di sini ini sebenarnya caranya itu tinggal kalian substitusi x-nya. Jadi kan kita tahu ini x ini y ini z. Nah, berarti kalau misalnya kita punya persamaan kayak gini, ya udah kita substitusin aja X-nya. X, Y, Z-nya. Berarti ini 2. Berarti ini nanti 2 dikali sama 1, disubstitusiin, terus ditambah minus 3, dikaliin sama minus 4 dari Y, terus ditambah sama 6, dikali minus 3 dari Z-nya. Terus ditambahin sama 1. Ini yang ini konstantanya. Terus dibagi, ini kalian ini ya, mutlak. Terus dibagi sama akar dari ini vektornya. Jadi, sorry, akar dari koefisien dari ini. Tuh, jadi 2 kuadrat, ditambah sama minus 3 kuadrat, ditambah sama 6 kuadrat. Terus diakarin. Terdapat hasil tuh minus 3 per 7.
Kan ini minus ya, wal mutlakin jadi hasilnya positif, jadi 3/7 hasilnya. Lanjut ke cross product. Nah, kalau cross product ini, jadi si menyilang gitu ya, jadi ini cross. Jadi kalau cross product itu nanti hasilnya tuh tetap vektor I itu vektornya IJK di sini. Caranya, ada contoh nggak nih? Oh, wait, nggak ada. Jadi caranya itu kalau misalnya kalian mau mencari I itu nanti tinggal I-nya yang ditutup. Terus nanti kalian bisa nyarinya itu ini dikali ini dikurang ini sama ini. Jadi mirip mirip kayak uh, determinan gitu. Jadi kita bisa lihat aja nih contohnya. Ada contoh di sini. Bisa kita mau nyari I dulu. Yaudah kita I-nya kita tutup. Yang sisa apa? Yang sisa J sama K. Berarti 2 dikali satu, 2 dikali satu dikurangin sama nol dikali minus 2 nol. Berarti berapa? I-nya tuh 2. Terus ini minus. Buat J, sekarang kalau nyari J, berarti J-nya yang diabaikan, yang ditutup. Berarti satu kali satu dikurangin sama um, minus 2 dikali 3. Berarti ditambah ya. Berarti ini C, terus ini dikurus sekarang ditambah lagi sama K. Yang K sekarang ditutup. Ini buat ilustrasi aja ya. Kalau misalnya di soal, kalian bisa langsung juga nggak apa-apa. Ini 1 kali nol 0, terus minus sama 6. K. Nanti ini hasilnya 2I minus 7J minus 6K. Gitu. Jadi untuk nyari diri sendiri tuh nanti ditutup. Kalau nyari I, nanti I-nya ditutup. J, K, juga sebagainya. Dan di sini ada rumus juga pakai kalau misalnya ada derajatnya yaitu panjang dari U dikali sama panjang V, norm V dikali sama sin theta. Jadi mirip sama dot product tapi dot product tadi itu cos bedanya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 di diktat. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. Oke, diketahui titik pada ruang R3, yaitu P 1 - 2,0, Q-nya -2 - 1,3, terus R-nya -1,0 - 1, terus ini ada S. S-nya tuh -3, 2, koma -3. Tentukan. Di sini A persamaan bidang melalui P, Q, dan R. Nah, kita jadi minta persamaan bidang yang kayak tadi, yang AX plus B plus C. Itu kan persamaan bidang. Oke, jadi kita cari dulu PQ-nya sama PR-nya kayak gimana. Nah, jadi kita tahu kan PQ-nya di sini. Atau nggak aku coba kerjain, aku tulis lagi deh di sini biar kelihatan. Kita cari PQ-nya gimana? Kita cari PQ berarti kan Q minus P. Nah, jadi di sini Q-nya kita dapat -2, -1,3 dikurangin sama P-nya itu 1, -2,0. Nah, kita dapat em, itu -3,1,3. Kita dapat PQ-nya terus untuk PR-nya kita cari R minus P di mana R-nya itu -1,0,1 dikurangin sama P-nya itu P-nya itu 1 - 2,0. Ya. Jadi ini langsung aja jadi ntar hasilnya tuh -2 terus 2 terus -1. Nah, kita kan udah dapet kan nih mirip kayak gini caranya. Terus kita cari um, perkalian ini cross productnya dari dua ini. Kita kan dapat vektor baru nih. Nah, ini nanti kita cross productin gitu. Jadi hasilnya kita tulis aja di sini. Jadi di sini tuh yang PQ -3 1 -3 1 3. Terus yang di bawah itu PR-nya yaitu -2 2 -1. Nah, jadi dengan metode yang kayak tadi itu untuk nyari I, yang mana I-nya itu nanti diabaikan, jadi kita fokus ke J sama K. Terus kalau misalnya K itu apa untuk nyari J itu sama, terus nanti um, untuk nyari K itu juga sama. Kalau misalnya untuk ini ya cross product itu urutannya untuk I J K itu selalu I min J plus K. Jadi plus min plus gitu. Jadi di J ini always min, always minus gitu. Nah, oke. Sekarang kan kita udah dapet nih IJK-nya berapa. Kita dapat -7, -9, sama -4. Sekarang kita bisa pakai rumus yang di sini. Yaitu
rumus yang tadi, yang A dalam kurung X minus X0 gitu. Nah, kita kan tahu ini, kita tulis ini tuh A, ini tuh B, ini C. Nah, kita tulis aja di sini. Di sini A-nya itu berarti A-nya minus 7. Minus 7 dikali sama X-nya berapa? X-nya eh, di sini X0-nya itu 1. Dimana kita ngambilnya dari mana? Kita acuannya itu dari P. Jadi P-nya ini 1 minus 2,0. Jadi di sini kita ambil aja. Jadi eh, X, X-nya itu minus 1, terus minus 9, di sini B-nya. Kita, deh, 9-nya itu pakai rumus yang tadi, yaitu Y minus Y0 kan ya. Y minus Y0, Y minus Y0, di mana ini minus ketemu minus jadi plus di sini, karena kan ini minus 2. Nah, ini minus 4 juga sama Z, minus minus sama Z 0, itu kan Z 0 di sini 0. Jadi ya 0. Tuh. Jadi Z aja. Nah, terus nanti kita kali kali kayak silang kayak gini, terus nanti dapat minus 7X plus 7 minus 9Y minus 18 minus 4Z. Nah, ini bisa kita ada yang sama, apa, ada yang konstanta, ini konstantanya bisa langsung kita ini aja. 7 minus 18 itu minus 11, jadi kita tulis di sini. Nanti ini dapat ini persamaan bidangnya. Nah, ini kan minus ya, berarti kita kaliin minus 1 aja biar jadi hasil positif. Jadi untuk persamaan bidangnya itu hasilnya ini. Sekarang kita cari jarak ke titik S melalui bidang PQR. Kan kita udah dapet ini persamaan bidangnya. Dari soal A dan B itu berkaitan. Karena dari kita udah dapet persamaan bidangnya, nah sekarang kita bisa masukin dia ke rumus yang D. Yang rumus D ini yaitu AX plus BY plus CZ plus D dibagi sama angka dari A plus B plus C. Nah, jadi kita ini aja. Kalau kita tulisin juga nggak apa-apa. Ditulis ulang aja ya. Berarti 7, 7 dimasukin X-nya berapa? X-nya di sini minus 3. Diambilnya tuh dari S. Jadi acuan kita S. Karena dibilang tuh dari jarak titik S. Berarti di sini kita punya S itu minus 3. 2 sama minus 3 berarti 7 dikali sama minus 3. Tambah 9. Di sini 9, 9Y. Itu 9 dikaliin sama 2. Terus ditambah 4 dikali minus 3. Tambah 11. Terus dibagi sama uh, ini. ABC-nya gitu. Dimana ini nanti itu ini ABC-nya itu yang ini kita pakai yang ini. Kita jadi 9 ditambahin 4 ditambah 9. Jadi hasilnya itu nanti minus 4 per akar 22. Tapi mutlak jadi 4 per 22. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk soal diktat nomor 3. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Baik. Oke, aku anggap aman ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke ruang vektor umum. Nah, jadi di sini eh, ruang vektor itu, wait, bentar, bentar. Sorry, sorry, ini ada yang aku ralat ya. Itu harusnya 146. Wait, sebentar. Karena kita ngambil koefisien dari ini, dari ABC-nya ini. Jadi ini akar dari, wait, di sini deh. Nah, di sini berarti akar dari 7 kuadrat. 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ambil dari koefisien yang ini, terus nanti dapat hasilnya itu, di sini tadi um, minus 21 ditambah sama 18, kurangi sama 12 ditambah 11 per, ini tuh hasilnya tuh 49 ditambah 81 tambah 16 dengan um, minus 4 mutlak ya, per, ini ditambahin semua jadi hasilnya tuh 146.
Jadi 4 per akar 146. Sorry, sorry. Jadi yang diambil tuh koefisiennya. Jadi ini koefisien dari A-nya itu nanti kita akar, terus kita apa sorry, kita kuadratkan, kita tambah, terus diakarin. Buat yang bagian bawah. Tuh. Jadi X, Y, dan Z-nya ini kita ambil, jadi kita substitusin aja yang X, Y, sama Z itu. Oke, sekarang lanjut ke ruang vektor umum. Nah, jadi di sini ruang vektor umum ini ada 10 aksioma. Jadi suatu ruang vektor itu bisa dikatakan dia termasuk ruang vektor apabila dia memenuhi ke 10 aksioma ini. Tapi kalau misalnya ada salah satu dari aksioma ini yang nggak terpenuhi, maka bisa dibilang itu bukan ruang vektor umum. Jadi harus ke 10-10-nya itu uh, terpenuhi. Jadi kalau misalnya tanya ada soal gitu, misalnya apakah ini apakah V, apakah vektor ini merupakan ruang vektor dari V, maka nanti kalian harus cek aksiomanya banyak 10 kali. Kalau misalnya 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 nanti nomor 4 oh, itu ternyata ia tidak terpenuhi karena ruas kiri sama ruas kanan itu hasilnya beda, maka itu bukan termasuk ruang vektor gitu. Oke, jadi ini subspace di mana ini um, mirip sebenarnya kayak linear kombinasi linear di mana ini K V-nya itu dikali sama K. Terus ini membangun gitu ya. W sama dengan span S itu berarti W sama membangun S. Jadi di sini kita bisa lihat hmm, untuk bebas linear atau linear independen yang lanjut ke sini itu kalau misalnya kita mirip seperti kombinasi linear tapi dia sama dengan nol gitu. Jadi kalau bebas linear itu dia K1 dikali V1 tambah K2 kali V2 tambah KR dikali VR itu ntar hasilnya sama dengan nol gitu. Dan dapat K1-nya terus sama dengan nol, K2 sama dengan nol, KR terus sama dengan nol untuk bebas linear. Nah ini um, linear independence juga kalau misalnya di sini ada ini ya, kalau misalnya is a set of vectors an infinite dimensional vector of space V dan S is called basis for V if S membangun V dan S itu linear independent gitu. Jadi bisa dikatakan kalau S itu lebas dari V apabila memenuhi dua syarat tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke row and column space. Nah, di sini untuk ruang baris apa ruang kolom ya. Jadi intinya itu ruang kolom itu merupakan kolom yang memiliki leading one. Jadi di sini tuh kan ini kan kita tahu ini vektor baris, ini vektor kolom. Untuk nyari vektor kolom itu kita cari OBE in, terus nanti kita cari kolom yang memiliki leading satu. Oh jadi ini memiliki leading satu. Oh jadi di sini tuh itu merupakan vektor kolom. Kalau baris juga sama, kita cari baris yang memiliki leading satu di sini. Kita lihat, wait aku ini jadi warna. Kita lihat di sini itu dia mempunyai leading satu, jadi dia tuh ruang baris. Nah di sini kita bisa lihat, nah kita di sini kan diminta nentuin find basis of row the column space of the matrix. Ini kan udah kayak udah bentuk paling sederhana ya B E B. Nah, bisa kita langsung aja untuk row apa untuk yang R ruang baris pilih di sini yang ada leading satunya di sini. Nah, sini mereka r satunya tuh ini, R2-nya ini, R3 ini, untuk kolom juga sama, tinggal kita pilih kolom yang ada leading satunya. Jadi jawabannya ini. Oke, kita lanjut ke row and column space. Jadi di sini itu kurang lebih sama sih kayak yang di atas. Cuman matriksnya itu perlu di OB-in dulu di sini. Kita bisa lihat kan, kalau ini kan belum belum bentuk yang uh, ada leading satunya ya. Jadi kita OB-in dulu, terus nanti kita OBE dapat hasilnya tuh ini. Nanti bisa kita cari leading satu yang mana ini buat row satu tuh leadingnya satu ini sama ini buat row, sorry buat column, terus buat row-nya tuh yang ini, gitu. Ini bisa dilihat di column space di sini. Nah, column space-nya ini dia dari soal, jadi A. Jadi bukan uh, bukan bukan hasil dari OBE-nya, cuman dia posisinya itu sama seperti yang di hasil OBE, tapi dia ngambil angkanya itu dari A. Jadi nanti di sini bawah ada contohnya maksudnya kayak gimana, maksudnya kayak gini. Jadi untuk nyari basis from column A, di sini pertama kita OB-in dulu, dapat hasilnya kayak gini. Nah, pas gitu udah hasil dapat hasil kayak gitu, kita cari leading satunya yang mana kan? Nah, kita cari leading satunya yang ini, dapat quote kolom, dapat yang ini, terus dapat
Dapat yang ini. Nah, di sini C1 aksen, C3 aksen, dan C5 aksen tuh yang ada leading satunya. Cuman kalau misalnya ditanya corresponding kolom vektor A, itu maka nanti basis dari kolom A itu ambil tuh dari soal yang belum di OBE tadi kan kita bisa lihat ya di sini. Tapi syaratnya itu dia posisinya harus sama. Jadi kalau misalnya posisi di C3 di C1, maka nanti ambil C1. Jadi nanti jawaban C1-nya itu 1 2 2 min 1 karena ngambil dari sini. Terus nanti C3 juga sama, ngambilnya tuh dari kolom ketiga. Terus yang keempat, sorry, yang ke ini yang leading satu berikutnya itu di kolom ke-5 di sini. Maka nanti hasilnya tuh yang ini. Tuh. Jadi bersesuaian gitu ya hasil UB sama dari soal. Untuk row, untuk baris di sini agak ada sedikit perbedaan. Di mana kita sama-sama OB juga, cuman A-nya ini pertama kita transpose dulu. A-nya kita transpose, terus nanti baru kita OB. Nah, pas kita OB, kita dapatkan leading satunya yang ini, terus leading duanya yang ini, terus leading tiganya itu yang ini. Oke, jadi kita ini aja. Kita kita tulis lagi nih C1, C2, C3, C4-nya berapa dari soal dia yang ditranspos. Dapat masih C ya, ini masih C transpos. Ini masih yang hasil dari UB. Nah, kalau misal buat nyari R1, R2, R4-nya kayak gimana? Kita ngambil dari soal dari sini. Maka jawabannya tuh ini, terus kita tahu kan ini ngambilnya dia C4, maka kita ngambil yang row-nya di 4, yang ini. Kita ambil. Sedangkan yang di sini tuh dia baris ketiga gitu. Itu sih. Jadi intinya kalau basis itu bisa langsung OBE, nanti cari link satu, kalau misalnya buat yang row itu kalian transpose dulu, baru nanti cari OBE cari link satu. Oke, rank linearitas. Jadi ini kita ada teoremanya. Jadi kalau misalnya jika A adalah matriks dengan kolom n, maka nanti rank A ditambah sama nullity A itu sama dengan n. Itu ini adalah matriks kolomnya. Ini contohnya kita lihat. Kalau rank itu sama, kita cari leading satu. Kita lihat leading satunya tuh ada berapa kurang lebih. Kita lihat di sini leading satunya tuh ada di sini dan di sini. Berarti itu ada jumlahnya ada tiga kan? Oke, berarti ranknya ada tiga. Kalau kolom nulitas itu merupakan gampang itu parameter. Jadi di sini ada ini. Kalau misalnya rank A itu jumlah leading variable dalam solusi AX sama 0, jadi nulitas itu jumlah parameternya. Ini satu leading variable, satu parameter dalam solusi umum AX sama 0. Jadi pas kalian OBE, nanti kan ada yang hasilnya tuh nol kayak yang mana kayak ini nih misalnya ini misalnya ini kan hasilnya tuh nol bukan satu. Nah itu nanti bisa kalian pakai parameter. Nah parameternya itu nanti bisa ada tergantung hasil OB kalian kayak gimana. Terus ini kalau di contoh ini parameter itu ada dua, jadi ada parameter S sama parameter uh, T. Jangan S sama T, di mana X2-nya itu S, X5 itu T. Nah, jadi bisa kita pisahin untuk angkanya. Di sini kita pisahinnya min satu satu 0 0 0. Terus ini untuk T-nya kita pisahin juga. Nah, kita lihat parameter ada berapa. Jadi ada S sama T kan ada dua. Jadi ya udah, nulitasnya itu ada dua. Karena parameter ada dua. Kalau kita mau mastiin di sini, ini kan kita bisa lihat kalau A itu kolomnya tuh ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau kita mau buktiin yang ini, berarti rank A kita punya tadi 3, terus nulitasnya kita punya 2, sama dengan 5. Oke, jadi sama gitu. Tuh, misalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang vektor umum. Jadi ini soal diktat nomor 4. Kita langsung ke soal. Jadi di sini diketahui U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2. Perhimpunan V R dimensi R2 itu dengan operasi penjumlahan dengan skalar perkalian didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini itu soalnya itu syaratnya. Terus ini ada pertanyaan A, B, C. Oke. Jadi pertanyaan kita jika ada tentukan vektor 0 di V yang memenuhi aksioma 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk semua U di V. Nah, oke. Jadi untuk cara ngerjain soal nomor 4 ini yang bagian A, kita bisa lihat kalau misalnya ini kan kita
cek aksiomanya. Kita kan punya 10 aksioma, kita cek aksioma. Nah, kita di soal ini ada syarat. Jadi ini tuh sebenarnya syarat dari soalnya. Dimana kalau misalnya ada pertambahan U plus V, nanti maka hasilnya itu adalah U dikurangi sama minus 2. Ada minus 2-nya gitu. Ada minus 2 dan V, V2 dikurangi sama minus 2. Nah, di sini kalau untuk perkalian skalar syaratnya itu KU sama dengan K, U1 gitu. Nah, untuk yang A bisa kita cek di sini itu kan dia em, aksioma yang keempat. Cuman kita suspicious karena di sini ada syarat di pertambahan. Pertama kita cek dulu apakah dia ini sifatnya itu komutatif atau bukan yang aksioma nomor 2. Dan juga kita cek ya kalau misalnya ini 4 sama 2 itu sebenarnya mirip, cuman ini bedanya ini nol aja gitu. Ini sama-sama komutatif, cuman ini bedanya vektor nol gitu. Jadi makanya kita pertama kita coba cek aksioma kedua dulu. Oke, jadi di sini ini udah aku kerjain juga. Jadi kita cek aksioma U plus V sama dengan V plus U. Ini aku jadi ulang aja. U plus V sama dengan V plus U. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus patokannya itu adalah soalnya ini ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya U itu berarti U1. U1, minus 2. Terus yang kedua ini itu V2 minus 2. Jadi pas U plus V itu maka nanti hasilnya kan sama kan. U1 minus 2, U1 minus 2 di koma, koma, V2 minus 2. Nah, ini soalnya. Tapi pas kita balik jadi V plus U, kan nanti hasilnya kayak gini. V1 minus 2, koma, U2 minus 2. Nah, bisa kita lihat kan, ini ruas kiri sama ruas kanan tuh, jadi nggak itu karena tidak sama, maka ini aksioma tidak terpenuhi gitu. Jadi ini salah. Terus, karena kita udah lihat dari sifat komutatif salah, maka otomatis yang 4 ini itu juga nanti nggak ada vektor zeronya. Jadi ini nomor 4 juga salah. Jadi bisa lihat di sini. Itu karena dia ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan, jadi hasilnya salah. Nah, nomor A berarti tidak ada jawabannya itu tidak ada vektor nol yang memenuhi gitu. Aksioma. Karena aksioma, um, karena terbukti aksioma kedua atau sifat komutatif itu salah. Di mana ruas kiri itu nggak sama dengan ruas kanan. Oke, sekarang lanjut ke yang B. Tunjukkan apakah aksioma K U plus V sama dengan KU ditambah KV berlaku untuk sembarang skalar. Oke, jadi kita buktiin di sini ya. Oke, jadi kita tulis lagi di sini K nih K U plus V dengan KU plus KV. Nah, di sini bisa kita masukin aja K U plus V itu kan U1 minus 2, V2 minus 2. Dengan K berarti ini kalau KU kan berarti di soal itu kan K, U1 ya. Berarti ditambah K, V1. Karena di sini dia angka 1 gitu. Jadi makanya K plus V1. Nah, di sini bisa kita lihat kalau K kan tadi didefinisikan di sini didefinisikan tuh KU sama dengan K, U1. Jadi di sini tuh U1, U2 gitu. Kalau misal kalian mau anggap ini jadi U juga bisa. Jadi hasilnya yang ruas kiri itu adalah K, U1 dikurangin 2. Terus yang ini kita bisa lihat ini kan ada K sama ada U1. Ya udah berarti dari yang sini kita ganti dari yang apa? Dari yang di ini kita ganti U-nya U1 berarti K, U1 dikali K minus 2 terus koma. Ini kan nggak ada ya, nggak ada didefinisikan kalau K dikali K koma V1 tuh kayak gimana. Cuma didefinisikan tuh K koma U1 yang di soal yang ini nih. Yang ini. Nah, maka bisa kita langsung tulis ya udah V1 kurang 2. Nah, ini hasilnya tuh ini. Pas kita lihat yang ruas kiri sama ruas kanan kan beda. Nah, maka dari itu tidak sama dengan berarti aksioma ini tidak terpenuhi. Jadi maka ini salah. Jadi aksiomanya tidak terpenuhi. Ruas kiri itu tidak sama dengan ruas kanan. Oke. Nah, ini kan ruas kiri itu tidak sama ruas kanan. Jadi kalau ditanya C, apakah V adalah ruang vektor?
Maka dijawabnya itu enggak. Karena pada dilihat pada karena ada aksioma di sini, ada dua aksioma pada apa di sini. Ada aksioma yang tidak terpenuhi. Maka ini bukan ruang vektor. Itu sih. Jadi kalau ini tuh kita cek aja. Di sini kan ada dua soal. Jadi kita nggak harus cek 10 ke 10 ini ke 10 aksioma ini. Cuman kita di sini ada beberapa aksioma diminta dicek apakah dia terpenuhi atau enggak. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, jadi aku anggap aman ya. Oke, kurang lebih ini udah soal yang diktat nomor terakhir. Jadi kurang lebih itu aja asistensi yang bisa aku kasih karena nggak ada pertanyaan juga. Jadi ini aku balikin lagi ke moderator ya. Makasih. Oke, terima kasih Salma atas materi yang diberikan. Oke, kami ingatkan kembali untuk teman-teman di sini untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat. Habis itu diingatkan pula buat teman-teman yang ingin lihat kumpulan diktat UTS dan diktat-diktat tahun-tahun sebelumnya bisa diakses di website akroime.com. Untuk rekaman asistensi juga dapat ditonton kembali di channel YouTube Akro. Oke, untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dan semangat untuk menjalankan pekan UTS besok. Semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, thank you semua. Udah boleh live ya? Jangan lupa absen.